Oke, tes cek mic. Oke, di video kali ini gua akan jelaskan, analisa untuk hari ini sekaligus tentang analisa algo yang mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Karena ada beberapa orang yang baru join beberapa hari ini dan, masih banyak yang bingung. Jadi di sini gua akan jelasin agak lebih detail daripada video analisa analisa sebelumnya. Oke, jadi di sini gua punya chart bank yang memang jarang gua bahas ya, karena yang paling penting memang fix ya. Tapi bank juga nggak kalah penting, oke. Chart bank ini nggak bisa di-trading-kan memang, ini bukan instrumen yang bisa dipakai buat trading, ini cuma indeks, ya. Ini bukan instrumen yang bisa di-trading-kan, tapi ini cuma indeks yang juga bisa kita jadikan indikator. Bank mempunyai satu direksi dengan indeks. Jika kalian melihat indeks rally up atau naik, tapi bank enggak, kalian nggak bisa percaya dengan rally up yang ada di indeks itu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jika, eee, indeks sell off atau turun, tapi bank enggak, kita nggak bisa percaya dengan sell off yang ada di indeks itu. Oke. So, di sini gua punya chart, bank yang tentu saja downtrend ya, yang kita tahu di indeks juga downtrend. Dia punya measured move short di daily yang berhasil mencapai target pas banget ya di 4.405. Setelah itu dia ngebuat tradisional short lagi, ngebuat series ya, ngebuat series di sini tradisional short, lalu ngebuat tradisional series lagi. Ini udah berhasil mencapai target, dan gua hapus lagi, ngebuat tradisional series lagi ya, dan berhasil mencapai target tanggal 11 tadi ya, atau 2 minggu yang lalu. Setelah itu kita cuma ranging di profit target. Kalau kalian perhatikan yang seharusnya kita ngebuat tradisional lagi, di sini sudah break ya. Sini sudah benar-benar break. Walaupun kita tarik perspektifnya begini, kita sudah break. Tandanya kemungkinan kita akan ada perubahan tren di bank dari downtrend ke uptrend. Mungkin menuju resisten full retracement-nya dari all time high-nya menuju most recent low ya. So, ini kemungkinan setup yang bakal menjadi, next measured move short daily-nya, masih jauh ya, masih jauh. Di intraday kita sudah punya, counter trend rally up di bank walaupun dia, sloppy ya, wajar karena habis downtrend parah, dan ini juga long setup yang ada di S&P. Nanti kita bahas setelah chart bank. Dan di sini kita lihat dia sudah nge-blow up target. So, karena sudah nge-blow up target, ada kemungkinan dia bakal ngebuat ekstensi. Bisa dilihat di time frame 15 menit, kita sudah nge-trade ekstensi sekali. Ya, kita sudah nge-trade ekstensi sekali itu di level 382. Dan next measured move seharusnya yaitu dari high sebelumnya, anchor sebelumnya ke high yang paling baru. So, untuk bank bullish selama berada di atas 4.279 dolar. Nah, apa yang terjadi jika ini break lagi? Break ekstensinya, kita masih punya tradisional long ya, dan tradisional long ini nggak sembarangan gua tarik karena ini juga berkorelasi dengan fix nanti yang kita akan bahas setelah ini. Oke, jadi so far selama, bank berada di atas 4.180 dolar, bank bullish yang bisa, berarti di indeks juga punya sentimen bullish. Oke, kita nggak bakal tahu resisten mana yang akan mungkin kita hadapi next-nya ya, selama belum ada counter trend rally up setup long ini yang di-break. Kalau dua-duanya di-break baru kita bisa mengonfirmasi ada resisten di atas. Ya, jadi bullish. Kita punya squeeze up kemungkinan, bulan Juni ini kita bisa aja bakal squeeze up naik menuju resisten yang lebih besar. Ya, jadi orang-orang pada bearish, mereka nge-short low,
ternyata, bank dan, eee, para institusi sudah taking profit. Ya, jadi mereka panik, tapi institusi sudah taking profit short mereka. Karena mereka nggak short di bawah, mereka udah nge-short di sebelumnya ya di sini, di traditional short, di sini ya, dan para retail panik karena indeks turun 20%, mereka malah nge-short yang low. Itu yang ngebuat, kita bisa punya counter trend squeeze rally up menuju resisten yang lebih besar. Jadi bank masih bullish. Bank bullish menuju resisten yang lebih besar. Emang kalau dari, daily, weekly kita masih bearish selama berada di bawah 4.881 dan ini masih jauh untuk bisa rally up. Oke, kita udah tahu bank gimana, sekarang kita lanjut ke VIX. Bagi kalian yang belum tahu ya, VIX itu leading indicator. Most leading indicator yang paling penting dalam market risk asset. Ya, indeks dan Bitcoin itu risk asset. Jika VIX punya long setup atau naik, maka indeks dan Bitcoin itu berada di short setup atau turun. Begitu juga dengan sebaliknya. VIX turun, indeks naik. Oke, di daily kita punya long setup yang original yang masih kita gambar sudah dalam 2 minggu ini, 3 minggu ini ya. Kita bolak-balik di sini. Jadi ketika VIX berada di support, indeks dan Bitcoin berada di resisten. Ketika VIX berada di resisten, horizontal resistannya ini, indeks dan Bitcoin berada di support. Ya. Jadi ini measured move yang terakhir kita pantau kemarin ya. Ini high di hari Jumat ke low di hari Senin. Sorry yang ini. Ke low di hari Senin. High di hari Jumat sebelum close ke low di hari Senin. Kita berhasil mencapai target. Kita lihat kita mencapai target nge-trade to the tick ya. Jadi para algo itu nge-take profit di sini. Mereka entry di 50 atau di 618, take profit di min 236. So, next measure move-nya harusnya kita antara ngebuat tradisional ya. Dan ini yang paling pasti sih. Bisa aja ngebuat ekstensi apa tapi kayaknya udah di break ya. Ini bisa aja kita bakal ngebuat macam-macam jenis mungkin seperti ini bisa aja. Tapi yang paling konservatif, yang paling kuncinya yang ini, traditional short. Jika traditional short ini di break berarti itu akan menjadi konfirmasi support lagi. Support di fix lagi. Oke. Jadi secara teknikal selama fix berada di bawah $29,45 fix bearish. Yang artinya indeks dan risk asset bullish. Ya, bisa aja dia bakal top di 382 lalu turun. Ketika turun, indeks dan Bitcoin naik. Oke, jadi so far fix bearish selama berada di bawah $29,45. Sorry. Kita lanjut ke S&P atau IS. Nah, S&P di sini ini chart daily kita sudah turun benar-benar down ya 20%. Dan disinilah orang-orang pada panik. Ketika mereka panik, mereka menjual aset mereka atau bahkan mereka nge-short di bawah ini. Mereka nggak nge-short di retracement-nya, mereka lebih suka nge-short dengan breakout gitu ya, nge-short low. Oke. So ini mereka nggak nge-short di sini, mereka nggak tahu ini. Mereka nge-shortnya di bawah, di sini. Mereka nggak nge-short di sini, tapi mereka nge-shortnya di bawah. Sama lagi-lagi, mereka nggak nge-short di retracement-nya, tapi mereka nge-short di bawah. Itu yang ngebuat squeeze. Sekarang, seperti yang kalian lihat, kita punya series short yang pertama,
short yang kedua semua berhasil mencapai target, dan yang ketiga ini memang belum berhasil mencapai target. Oke. Jadi masih ada kemungkinan kita masih bearish untuk S&P. Kalian juga bisa make in case di sini kita kembali ke high yang sebelumnya. Dan ini bisa aja jadi resisten yang valid. Mungkin setelah kita menyentuh kayak ngebuat double top gitu baru jatuh, itu bisa jadi kasus. Tapi so far di intraday kita lihat dari fix dan bank menunjukkan ada potensi kita akan bullish atau naik ke resisten yang lebih besar. Bisa aja kita bakal squeeze naik ke resisten yang full retracement, yaitu 4.308 sampai 4.426 dolar. Ya, jadi kita perlu konfirmasi resisten ini lagi jika memang resisten ini valid. Dan resisten itu nggak bakal bisa dikonfirmasi selama kita masih berada di intraday long. Jadi S&P punya long setup yang berkorelasi dengan fix ya, yang tadi yang pertama, yang high di hari Jumat ke low di hari Senin yang ada di fix. Kalau di S&P low di hari Jumat ke high di hari Senin. Nge-trade, nge-blow up target sebelum dia menyelesaikan target ini, sebelum dia nge-blow up target ini, dia juga punya long yang pertama ya, punya pullback long yang kedua, dan sekarang sudah nge-blow up target. So sama kayak chart bank, kemungkinan kita punya ekstensi, dan ini yang mungkin berkorelasi dengan fix. Bisa aja fix bakal nyentuh 382 ya, dan S&P bakal nyentuh 50% retracement ekstensinya. Kalaupun ini gagal, ekstensinya gagal, kita masih punya tradisional long di bawah ya. So ini yang paling konservatif untuk S&P. Selama berada di atas 3.949 dolar, S&P bullish, nggak nutup kemungkinan juga dia bakal bisa bounce di ekstensi dan terus grinding high. Seperti yang kita tahu ya, risk asset itu paling senang kalau sudah bullish, mereka akan nge-trade ekstensi, 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 ekstensi. Sedangkan ketika jatuh, mereka akan ngebuat tradisional, tradisional, tradisional. Itu udah sifatnya risk asset, indeks dan Bitcoin. Oke. Yang paling penting kita harus ngelihat dari fix. Selama fix berada di bawah 29,45 dolar fix, bearish, dan semua risk asset bullish di intraday. Di daily memang kita masih bear market ya, perlu diketahui. Sekarang kita ke Nasdaq. Nah, Nasdaq di daily kita menyelesaikan target long daily ya, ngeblow up target. Apa kemungkinan ada ekstensi? Ya tentu saja itu bisa jadi cash, bisa aja menjadi cash di sekarang. Bisa kalian lihat di sini, jika memang dia bermain dengan ekstensi ya, Nasdaq belum nge-break ekstensi daily-nya. Jadi memang masih ada potensi kita bearish ya untuk Nasdaq, tapi kita lihat dari fix dan bank menunjukkan potensi ada rally up di indeks dan risk asset. So ini yang berkorelasi dengan long setup yang berkorelasi dengan fix ya, yang di hari Senin. Walaupun dia sloppy, wajar karena counter trend. Dia nge-blow up target, sebelumnya dia sudah punya pullback sama kayak S&P di sini, sorry. Punya pullback di trade 50%, nge-blow up target. Ya. Dan ini yang akan menjadi anchor original untuk ekstensi di Nasdaq. Apa yang terjadi jika ekstensi ini break? Ya. Sama kayak S&P, kita masih punya tradisional long. Jadi kita perlu nge-break dua long setup ini untuk konfirmasi resisten di atas. Resisten di S&P dan di Nasdaq. Ya, selama intraday ini nggak di break, kita akan terus grinding high, grinding high, grinding high. Mungkin bahkan menyentuh resisten tradisional yang seperti ini. Atau mungkin full retracement. Ya. Kita nggak bakal tahu resisten apa yang akan bakal dimainkan nanti, short setup apa yang bakal dimainkan selama intraday kita masih bullish. YM. Dow
Nah, Dow di sini juga sudah menyelesaikan target short. Target short yang pertama selesai mencapai target, dan target short yang kedua memang sama kayak S&P belum berhasil mencapai target. Karena fix dan bank semua berubah. Kalian bisa di sini bisa aja make in case ada kemungkinan dia bakal ngebuat double top di sini. Tentu aja ini bisa jadi salah satu skenario ya. Dan dia masih di resisten 50% daily short. Resisten ini masih valid. Tapi sekali lagi gue jelasin, fix dan bank menunjukkan kemungkinan ada bullish setup di indeks dan risk asset. Ini setup long yang di hari Senin, front run di 50%, dan sebelumnya dia juga sudah punya pullback ya, di trade pullback ini, blow up target, dan ini next long setup yang berkorelasi dengan fix dan S&P juga. Ya, semua kemungkinan berada di ekstensi karena memang sifatnya indeks dan risk asset itu akan ngebuat ekstensi. Jika ekstensinya gagal untuk YM, kita masih punya tradisional long di bawah. Bullish selama berada di atas 31.859 dolar. Jadi sama semua ya untuk indeks. Oke. Nah, Bitcoin di daily ya, kita memang masih punya target short yang belum diisi di bawah. Memang. Dan mungkin di time frame 12 jam kita awalnya punya tradisional short ya, dan juga punya tradisional short di sini yang jelas ya, 50% retracement di trade dan ngebuat ekstensi. Oke, ekstensi ini valid ya. Ntar ini gue giniin dulu. Masih valid, bisa dilihat di trade di 50% retracement ya. Tapi kita juga di sini belum ngebreak longnya. Dan baru malam ini tadi kita nyentuh 50% retracement longnya. Sebelumnya belum ada. Baru kali ini, dan lihat reaksinya langsung nge-wick. Oke. Dan karena dia termasuk risk asset ya, biasanya dia akan berkorelasi dengan Nasdaq. Biasanya ini BTC ini benar-benar mirip Nasdaq. Juga terpengaruh oleh indeks. Jadi kemungkinan kalau indeks bullish, BTC juga kemungkinan bullish. Jadi yang berkorelasi dengan long setup yang ada di indeks dan risk asset adalah ini. Ini yang bisa menjadi kemungkinan long setup yang ada di Bitcoin untuk hari ini. Ya. Tapi ingat, kita masih berada di bawah daily short ekstensi ya. Kalaupun ekstensi ini di break, bisa aja kita bakal ngebuat mungkin tradisional atau bahkan full retracement. So ya, dia pasti ngikutin indeks dan fix. Ini gambaran besarnya untuk risk asset dan Bitcoin ya, semua sangat berkorelasi. Oke, kita lanjut ke mata uang. Oke, di sini gue punya catatan di situ ya. Jika USD Japanese Yen naik, Aussie Euro GBP 90% 90% selama waktu berjalan itu turun ya. Jadi kalau USD naik, USD Japanese Yen naik, Aussie Euro GBP turun. Yang menandakan itu adalah kekuatan dolar menguat. Kalau USD Japanese Yen turun, Aussie Euro GBP naik, atau yang bisa berarti pelemahan dolar. Dan ada juga kasus di mana keempat-empatnya ini semuanya bergerak ke arah yang sama. Itu berarti sedang ada yen carry trade antara yen yang melemah atau yen yang menguat. Jadi yen sama dolar sama-sama menguat atau sama-sama melemah. Tapi yen yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Tapi yang paling penting yang ini, yang dua ini. Kalau USD Japanese Yen naik, yang lain turun. Kalau USD Japanese Yen turun, yang lain naik.
ya. USD Japanese Yen naik berarti dolar menguat, USD Japanese Yen turun berarti dolar melemah. Sekarang kita lihat di tahun 2021 sampai tahun 2022 ini. USD Japanese Yen benar-benar straight up, straight up. Ya, sekarang apa ada kemungkinan dia bakal pullback? Apa ada kemungkinan bulan Juni ini kita bakal pullback? Walaupun iya, jaraknya sangat jauh. Dan kalaupun dia pullback ya, pullback seperti ini, turun seperti ini jaraknya benar-benar jauh. Yang mengartikan dolar bisa melemah sangat-sangat lama kalaupun pullback. Nah, di daily sebelumnya kita punya long setup ekstensi yang kali di trade berhasil mencapai target dan yang kedua gagal. Di intraday kita punya short setup ya. Jadi di sini ada yang kemarin kita bahas, dia ngebuat fail breakout high atau double top, gagal breakout high ya, ngebuat short, berhasil mencapai target dan sekarang cuma ranging di profit taking level. Harusnya next maksud move shortnya tetap trailing ya seperti ini. Tapi kalau dia ternyata hari ini jatuh lagi, nggak pullback tapi tetap jatuh ngeblow up targetnya, kemungkinan kita akan ngebuat ekstensi. Oke, jadi tapi apa yang bisa kita ambil dari USD Japanese Yen ini? Ini ada kemungkinan kasus bahkan bakal ada pelemahan dolar. Dolar melemah, yang lain naik. Termasuk indeks dan risk asset, semua yang berpairing dengan dolar. Oke. Kalau USD Japanese Yen jatuh. So, mungkin kita bikin seperti ini. Selama USD Japanese Yen di bawah 129 dolar, USD Japanese Yen bearish. Dollar weakness. Selama berada di bawah 129,443 dolar. Kita lanjut ke Aussie. Aussie ini time frame weekly. Kita punya short setup weekly yang berhasil mencapai target ya, dan di sini dia sudah ngebreak ekstensinya. Ya, jadi ada kemungkinan di daily kita bakal ngebuat full retracement short. Atau mungkin tradisional yang seperti ini juga masih valid ya. Oh enggak, udah di break. Kita kemungkinan bakal naik ke resistance full retracement tradisional daily-nya, weekly-nya. Ketika Aussie naik seperti ini dan USD Japanese Yen turun, itu juga menjadi kasus pelemahan dolar. Dolar melemah yang berpairing dengan dolar naik. Kita punya counter trend long setup yang pertama, long setup yang kedua, dan sekarang cuma ranging di profit taking level. Bisa aja di sini dia nge-trade tradisional, tapi tetap ini yang kita jadikan hal yang paling konservatif. Selama Aussie berada di atas 0,69426, Aussie bullish. Aussie bullish berarti dolar lemah. Ada kemungkinan dolar melemah. Oke, dan itu yang juga akan bisa membantu indeks dan risk asset untuk naik. Lalu lanjut ke euro. Nah, euro kalian bisa lihat kita balik ke low di tahun 2017. Orang-orang biasanya nyebutnya double bottom. Ya, dan ya itu bisa aja jadi skenario. Double bottom di sini. Kita memang punya target monthly short di bawah 0,94 ya, di bawah $1. Kita bisa aja di sini bakal ngebuat tradisional short seperti ini. Atau mungkin full retracement. Nggak ada yang tahu. Ya. Selama kita nggak ngebreak karena ini monthly, selama kita nggak ngebreak counter trend long di daily, kita nggak bakal bisa konfirmasi resistance di atas. Kita bisa bakal terus grinding high sampai ada yang break, sampai uptrendnya break. Oke, sebelumnya di daily euro punya ekstensi short, jadi dia sebelumnya punya tradisional short, ini di trade di 382 ya.
sorry di sini. Ini tadi yang tadi itu sebelumnya, ini punya traditional short ya, dia ngebuat ekstensi. Ekstensi yang pertama bisa dilihat berhasil di trade dan ekstensi yang kedua di break. Tarik kayak gini juga sudah di break. Ya. So, dia sudah punya counter trend rally up yang pertama, rally up yang kedua, long setup yang kedua ya, dan ngeblow up targetnya, dan di sini cuma euro yang kemungkinan punya ekstensi long setup. Tapi tetap kita gunakan yang full retracement sebagai hal yang paling konservatif ya. Selama euro berada di atas 1,518 euro bullish dan USD bearish. Oke. Jadi kita lihat, temukan lagi clue pelemahan dolar di euro. Kita lanjut ke British Pound. Nah, British Pound ke time frame weekly. Oke. Di weekly, mungkin di daily aja. Di daily sebelumnya kita punya traditional short di sini ya. Traditional short yang di trade di 382. Kita ngebuat ekstensi trade di 382 dan ekstensi itu, yang ekstensi yang kedua belum di break. Jadi memang masih di bawah daily short ekstensi. Kita masih di bawah daily short ekstensi untuk GBP. Tapi yang kita lihat dari USD Japanese Yen, dari bank, dari fix, ada kemungkinan dolar melemah. So bisa aja ini bakal di break daily ekstensinya. Kemungkinan besar bakal di break. Dia punya counter trend, rally long yang pertama, rally up yang pertama, long yang kedua berhasil mencapai target dan cuma ranging di profit taking level. Bisa aja dia di sini bakal ngebuat tradisional. Itu bisa jadi cash. Ya. Tapi yang kita jadikan konservatif yang ini. Full retracement-nya sama kayak Aussie. Selama British Pound berada di atas 1,23352 dolar, GBP bullish. Dan itu lagi-lagi clue pelemahan dolar. Oke, mata uang kita selesai ya. Jadi kita temukan clue ada kemungkinan dolar melemah. Tapi juga nggak tutup kemungkinan dolar akan kembali menguat loh ya. USD Japanese Yen bisa aja bakal squeeze naik, bahkan mungkin ngebreak. Aussie bakal pullback lebih dalam, Euro bakal pullback lebih dalam, British Pound bakal pullback lagi juga lebih dalam. Bahkan sini British Pound belum pullback. Oke, kita lanjut ke crude oil. Crude oil di daily, gold ya. sorry. Di gold kita punya daily short setup yang ngeblow up targetnya. Ngeblow up target. Ke time frame 12 jam. Oke. Kita ngebuat ekstensi karena sudah ngeblow up target. Ekstensi yang pertama berhasil di trade. Ekstensi yang kedua di break. Ekstensi yang kedua sudah di break. Apa artinya? Berarti kita bisa aja bakal berubah trend. Atau paling enggak nge-squeeze ke traditional short atau full retracement ya. Ya. Kita nggak bakal bisa tahu kok resisten yang di atas selama di intraday-nya kita masih bullish. So di intraday kita punya long setup yang pertama. Ya. Ada kemungkinan di sini dia bakal ngebuat tradisional sama kayak Aussie dan GBP. Ada reaksi di 50%, ya, kelihatan jelas. Tapi nggak nutup kemungkinan dia bakal ngebuat full retracement-nya. Nggak nutup kemungkinan bakal mau ngebuat full retracement. So ini yang kita jadikan hal yang paling konservatif. Atau paling nggak kita bisa ngelihat ini di perspektif sebagai dia nge-trade level 382. Oke. So gold bullish selama berada di atas 1817 dolar. Lagi-lagi clue pelemahan dolar. Pelemahan dolar ada di mana-mana. Crude oil. Nah, crude oil di kita ke daily.
Oke. Nah, di daily, crude oil punya chart setup yang original, yang pertama yang kayak gini ya. Memang belum, di-break ya, dan di sini juga udah nge-break long, tapi dia juga lagi-lagi nge-break short. Kalau kalian sudah ngelihat long dan short itu di-break ya, apalagi di daily, itu bakal benar-benar kacau. Karena market akan pasti ranging, dia bakal bolak-balik sama kayak crude oil gini. Nah, hal yang paling konservatif, di crude oil dia punya long setup di sini ya, punya long setup yang berhasil dipertahankan, dan karena memang juga ada pelemahan dolar ya, so ini bisa berkorelasi. Dia punya long setup, dia nge-break short ya, short-nya di-break, konfirmasi support yang di bawah ini, lalu punya long setup seperti ini. Di trade di 382 ini benar-benar agresif. Hapus saja ya. So, kemungkinan di sini bakal ngebuat ekstensi long. Oh, paling paling enggak dia bakal ngebuat tradisional atau maybe seperti ini, bisa jadi ya. Jadi untuk crude oil, untuk hari ini paling enggak ya, bullish selama berada di atas $113. Lagi-lagi ini clue pelemahan dolar. Kalau ini ekstensi gagal, kita masih punya, tradisional long di bawahnya. Oke. Nanti kita lihat lagi kalau memang ada event kalau penguatan dolar, kemungkinan dia bakal jatuh ke support yang lebih dalam. Tapi kalau hari ini dolar melemah, bisa aja bakal, crude oil bakal rally up di ekstensi ini. Kan ini udah ada reaksi di 382. Ya. Oke, jadi inilah analisa-analisa, gimana cara gua nganalisa market ya. Gua harus tahu bank itu gimana, gua harus tahu fix itu gimana, gua harus tahu kekuatan dolar gimana ya. Setelah gua ngelihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, baru gua trade. Ini, yang paling sering gua trading-kan untuk day trading ya, atau untuk scalping atau orang swing ya. IS atau S&P, Nasdaq, Dow, ini memang, instrumen yang paling cukup terkenal untuk di day trading kan, karena volatilitasnya yang tinggi dan teknikal. Mata uang juga bagus, tapi menurut gua pribadi, mata uang terlalu setupnya terlalu besar ya. Kalau di intraday, menurut gua dia kurang volatile kalau di intraday, lambat. Beda kasusnya dengan indeks. Di indeks dia lebih volatile. Nah, kalau Bitcoin terlalu volatile. Ini terlalu volatile. Kita lihat ini juga sudah ada reaksi ya di 50% dari retracement-nya. Oke, bagus. Dan ntar di sesi Eropa mungkin S&P bakal ke support. Oke, inilah analisa untuk technical algo untuk hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung. Cukup sekian, terima kasih, selamat pagi.